Nah, guys. Tes dulu. Sudah kelihatan belum, Mbak En? Belum masuk. Nah, aduh, piye iki carane? Piye iki? Kamu deng. Masing mau kok iso ya? Oh, udah kelihatan. Ngetes. Oh, Mas Pendi. Persiapan dulu. Sudah masuk, Mas? Ya. Dimulai atau gimana ini? Baru 4 yang menonton. Bentar. Nunggu ya. Nunggu dulu, udah masuk. Mbak Eni, udah masuk belum Mbak Eni? Komen. Mbak Eni komen. Ya. Semangat pagi Mas Kurniaji. Salam. Nunggu teman dulu. Tes. Suaranya gimana Mas Fendi? Kalau nggak tak pegang gini. Tes suara, tes. Ya, Mbak Sri Rahmat, Cipari hadir. Siap, Mbak. Mas Igun, Bandung hadir. Nggih, Mas Manto, sabar. Nunggu pada online, nggih, Mas Manto. Baru kali ini live, Mas. Belajar online. Biasanya live-nya kamera belakang, ini kamera depan. Kameranya ya jelek. Salam kenal ya Mbak Sri Rahmat, bagus suaranya. Iya Mbak Jepara, Mbak Iva, salam kenal Mbak Iva. Mbak Lili Sidoarjo hadir, salam kenal ya Mbak. Mbak Indah, semangat pagi Mbak Indah. Ya, terima kasih Mas Igun. Madura hadir, Mbak Eni menonton. Ya. Semangat pagi Mbak Yulfi. Ya Mas, terima kasih Mas Fendi udah ngecek suaranya. Semangat pagi Mbak Sri Handayani dari Karanganyar. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Mbak Rina, salam kenal dari Bandung. Ya Mbak Rina, salam kenal dari Ungaran. Mbak Ana, semangat pagi. Ya, semangat pagi juga Mbak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk mitra NASA di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Eka Kristian, saya berasal dari Ungaran. Asal stokis saya AA1315. Upline saya yaitu Mas Yenal Effendi. Upline saya yang sangat luar biasa, yang telah membimbing tim Ungaran sampai sekarang ini dan seterusnya. Terima kasih kepada Mas Yenal Effendi. Ya, salam kenal. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Munir Hadi Mutana, Rondemen Director, yang telah memberikan izin saya untuk
untuk mengisi kelas digital online FKS 513. Pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman di bisnis NASA. Ini kita semua dengan adanya kelas digital online FKS ini kita bisa belajar bersama walaupun kita ini lagi kena virus corona ya. Jadi walaupun ada virus corona kita bisnis tetap berjalan. Pabrik-pabrik itu banyak yang diliburkan, tapi kita tetap eksis. Ya, salam Pak Suradirman. Jadi kita itu di bisnis NASA itu tidak berpengaruh ya adanya virus corona. Kalau berpengaruh ya nanti yang penting kita action terus. Ya terus semangat Mbak Eni, leader dari Ungaran. Teman-teman yang lain dari Ungaran lagi kerja ya ini ya. Jadi ya sedikit nggak apa-apa yang dari Ungaran. Semangat pagi Mbak Milda, ya Kendal hadir, salam kenal. Ya salam kenal Mbak Louis, NASA. Ya. Sampit hadir ya. Salam kenal Mbak Mutmainah. Salam kenal Mbak Binti Rahma. Waalaikumsalam Mbak Safina. Langsung saya mulai ya. Cerita sedikit dulu pengalaman saya. Sebelum gabung di NASA, saya itu kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan garmen. Teman-teman tahu perusahaan garmen? Garmen itu adalah perusahaan pembuatan baju. Baju yang diekspor ke luar negeri. Di Amerika, Cina, Jepang, terus kemana-mana. Nah, itu saya kerjanya sebagai operator e-running. Operator e-running itu kalau teman-teman belum tahu itu keren ya namanya ya. Operator e-running. Padahal itu apa? Saya kerjanya itu sebagai setrika baju. Jadi saya itu menyetrika baju-baju. Per jam itu saya ditarget 50 baju. Bayangkan, kerja setrika baju per jam dapat 50 baju. Capeknya kayak apa itu? 50 baju, berangkat pagi jam 7, terus pulangnya malam jam 7. Sampai anak saya itu tidak kenal sama saya. Jadi sedih, sakitnya itu di sini. Ya siap Pak Suradiman ikut belajar. Soalnya ini kan kita semua berlatih belajar bersama di grup online FKS 513. Jadi kalau ada grup online gini kan walaupun teman-teman yang jauh di sana itu tetap bisa mengakses. Jadi kita bisa belajar bersama kapanpun dan di manapun kita berada. Ya, saya lanjut pengalaman saya yang tadi ya. Itu saya kerja pagi pulang malam jam 7 malam. Nah itu kadang saya masuk malam berangkat jam 7 malam pulangnya jam 6 pagi. Jadi sampai anak saya tuh nggak mau tidur sama saya, maunya sama Mbah Utinya. Jadi anaknya Mbah nih, istilahnya gitu. Nah, saya kan berpikir gini, ya Mbak, salam Malaysia hadir ya. Saya berpikir gini, kerja di pabrik terus, tenaganya nggak kuat, lama-lama kan nggak kuat ya. Soalnya saya sendiri kakinya itu ciri. Ciri itu dulu saya pernah operasi kaki kanan saya. Jadi kalau saya kerja berat, ya saya kerja di garmen tuh kan kerjanya berat. Setrika baju, kerjanya berdiri, terus per jam 50 baju. Jadi kan sepulang kerja itu saya jalan dari gedung ke parkiran itu pincang. Kaki saya itu kalau jalan tuh nggak normal. Soalnya kan kalau
kaki udah ciri itu nggak kuat kalau buat jalan agak jauh. Jadi saya berpikir saya harus punya bisnis yang penghasilannya itu besar. Tapi sebelum gabung di bisnis NASA itu saya mengikuti semua bisnis yang ada di Facebook itu saya ikuti semua, tapi nggak saya sebutkan ya, nanti dikira saya tuh jelek-jelekan bisnis yang lain. Itu saya di pabrik itu nyambi jualan aneka ragam, jualan kue pernah, terus jualan fashion baju, tas yaitu, terus online, terus jualan beras juga pernah saya online kan. Ayam, kalau lebaran tuh jualan ayam merah sama apa itu makanan ringan itu. Jadi terus sama bisnis saya itu ngredit ke barang. Istilahnya kalau istilah wong desa itu Mandarin barang. Semangat pagi Mas Ilham. Semangat pagi Mas Ageng. Ya. Oh, kameranya agak turunkan. Biar face-nya. Oh ya Pak Munir. Bentar. Penataan dulu. Ya, bentar ya. Soalnya nggak pakai tripod, jadi ini saya itu pakai apa ini, lakban. Nah ini terpasang headset Pak Munir, terpasang headset, jadi di bawah kabelnya, jadi agak susah kalau diturunin. Apa saya agak gini ya? Saya lanjut ya teman-teman. Nah waktu bentar. Terus kita berang Ben? Hah? Bentar ya teman-teman, pengaturan kamera dulu. Ini unit ganjel Mbak. Ini terus kita nah ini ganjel. Bentar ya teman-teman, tak nyari ganjel dulu. Ya semangat pagi Kendal. Ya Mbak Warkati, semangat pagi. Bentar ya, baru pertama kali live ya kayak gini pengaturannya. Wes dong Mbak. Tapi gini Mbak En. Gini. Bro tapi. Bentar. Udah oke Pak Munir. Ya ini kalau saya gerak sedikit nanti HP-nya jatuh. Baru pertama kali live ya. Kita belajar bersama di sini. Jadi saya besok tak beli tripod. Nah, tadi mau beli tripod itu waktunya mepet. Ya, terima kasih Bapak Munir, terima kasih. Saya lanjut ya cerita saya tadi ya. Saya kan kerja di pabrik, nyambi semua bisnis. Lah saya tuh kredit ke barang itu istilahnya Mandarin. Nah itu teman-teman nyari selimut, terus saya yang nyarikan, terus bayarnya pada kredit 3 kali. Terus HP saya carikan, terus helm apa aja yang diminta teman-teman tuh saya carikan, terus teman-teman di pabrik itu bayarnya kredit. Lah itu saya berjalan kreditan barang itu sekitar 5 tahun. Lah itu saya berpikir kalau bisnis kredit ke barang itu kok lama-lama uang saya tuh nggak ada, dikreditan semua, jadi saya tuh nggak tenang. Terus akhirnya ya Mas, Mbak Eni di sini soalnya sinyalnya agar bagus pakai wifi. Ya Pak Munir,
Soalnya saya stok produk banyak, jadi stok produk adalah doa. Ya, gini ya, kredit ke barang itu lama-lama uang saya kok kayak hilang. Ya nggak hilang, maksudnya uang saya tuh kok habis tuh di apa di kreditan barang teman-teman. Terus saya berpikir saya mau punya bisnis yang bisa dibayar cash. Jadi uangnya itu biar bisa ngumpul. Tapi kalau kreditan barang itu ya kalau di laporan pembukuan tuh labanya ya alhamdulillah banyak. Tapi uangnya kok nggak ada. Jadi saya uangnya itu nyebar ke teman-teman tuh banyak. Tiap bulan saya di pabrik itu narii, tiap akhir bulan itu saya narii uang di pabrik, tapi itu saya belum gabung di NASA itu. Terus saya kepo-kepo di Facebook. Nah, kalau di Facebook tuh kok banyak yang nyari pasta gigi NASA, terus banyak yang nyari Moreskin. Lah, itu saya kepo. NASA itu PGN NASA itu apa, produk dari mana, itu saya kepo. Akhirnya saya buka di Google. Terus saya buka di Google, saya ketik-ketik NASA itu apa, terus akhirnya kok saya itu dapat semua nomor itu saya tulis di buku. Lah itu saya seleksi satu persatu. Alhamdulillah saya itu menghubungi nomor upline saya, Mas Yenal Effendi. Lah itu akhirnya saya WA Mas Fendi, terus saya tanya tentang NASA. Akhirnya saya itu gabungnya sama Mas Yenal Effendi karena semua nomor NASA yang saya hubungi itu saya tidak yakin. Tapi yakinnya saya itu sama Mas Fendi. Soalnya Mas Fendi itu kan penampilannya keren, di samping keren tuh formal tuh fotonya di kantor. Di kantor jadi kan saya itu merasa kalau apa? Maaf ya, ponakan saya nangis ini. Ini Mbak, maaf ya teman-teman. Anak saya itu nakali ponakan saya biasa. Bisnis nyambi momong. Kalau di NASA itu enaknya gitu. Bisa nyambi momong anak. Nah, itu terus akhirnya saya tanya-tanya ke Mas Fendi, akhirnya saya gabung bisnis NASA sama Mas Yenal Effendi. Tanpa berpikir lagi, saya transfer uang 200.000 itu, saya daftar langsung ke Mas Fendi. Terus saya awalnya gabung di NASA itu saya nggak tahu apa-apa. Terus saya itu disarankan Mas Yenal Effendi ikut pendidikan NASA. Nah, saya disarankan ikut pendidikan itu NDO, KDI, saya diinformasikan itu. Akhirnya saya bertanya dulu kepada suami, mau ikut pendidikan. Tapi suami saya itu melarang. Suami saya itu melarang dan suami bilangnya gini, besok kalau kamu mau ikut pendidikan, itu downline-mu itu biar banyak dulu baru kamu ikut pendidikan. Lah suami saya bilangnya gitu, terus saya manut. Nah istri itu kan harus manut sama suami, jadi ya saya manut sama suami. Terus akhirnya saya menjalankan bisnis NASA itu belum ikut pendidikan. Terus saya merasakan belum ikut pendidikan kok bisnis NASA saya tidak berkembang. Terus akhirnya saya manut Mas Fendi, saya tanpa suami saya tahu tuh saya transfer NDO sama KDI. Waktu itu jadwal NDO-nya itu di Weleri Kendal. Tuh stokisnya Mbak Warkati. Saya udah transfer uang ke Mas Fendi. Sama KDI Fokus 4. Waktu itu saya daftar KDI Fokus 4. Tapi kebetulan Allah sedang menguji saya. Jadi itu kan suami saya
belum tahu kalau saya daftar. Nah, terus akhirnya suami saya tahu kalau saya daftar pendidikan. Lah suami saya bilang gini loh, daftar pendidikan. Terus saya, lah udah terlanjur saya transfer. Akhirnya suami saya ya setuju. Terus saya bilang ke suami uangnya tidak bisa diminta lagi karena sudah terlanjur transfer. Akhirnya ya saya ikut pendidikan, tapi detik-detik mau pendidikan tuh saya diuji sama Allah. Itu saya tuh hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan tapi tidak tahu kalau saya hamil. Lah saya sering COD. Terus kalau habis ngantar pesanan kreditan tuh saya mampir-mampir ke rumah teman untuk prospek karena saya itu dikasih ilmu Mas Fendi untuk prospek offline juga. Jadi saya jalankan. Tiap hari saya action prospek teman-teman itu saya mampir-mampir terus sampai anak saya nggak pulang-pulang sampai anak saya gitu. Tapi karena saya yakin kalau bisnis NASA itu bisnis yang paling bagus, soalnya itu saya sholat istikharah. Jadi saya minta petunjuk sama Allah itu apakah NASA ini bagus atau tidak, itu kan saya sholat istikharah. Akhirnya saya itu dikenalkan Mas Fendi sama Mas Sakti. Beliau di waktu itu masih tinggal di Ungaran. Terus suami saya kan belum yakin waktu itu. Bisnis NASA itu seperti apa itu suami saya kan belum yakin. Akhirnya saya disarankan Mas Fendi ke warung chicken Mas Sakti di Ungaran. Terus saya ngajak suami ke sana agar suami saya tuh yakin. Setelah Mas Sakti prospek suami bantu ngomong itu alhamdulillah suami jadi yakin kalau bisnis NASA itu bisnis bagus. Akhirnya suami saya tuh setuju kalau saya itu ikut pendidikan tuh setuju. Tapi karena kendala saya sakit itu kan saya hamil. Nah itu waktu itu ada flag tuh saya diperiksakan ke dokter tuh sampai berapa kali itu. Nah akhirnya itu dikasih penguat kandungan tetap nggak bisa terselamatkan. Akhirnya saya dikiret. Nah saya itu dikiret. Nah itu kan waktu itu saya masih semangat-semangatnya di NASA. Soalnya saya gabung di NASA itu tanggal 16 Oktober 2018. Lah itu sekitaran Desember. Itu kan Oktober ya. Oktober saya gabung di NASA 16 Oktober. Terus Desember itu saya udah terasa kayak nggak enak badan itu Desember. Itu waktu saya masih semangat-semangatnya di NASA. Itu saya hamil 2 bulan keguguran terus saya dikiret. Habis dikiret ternyata itu hasil kiretnya itu kurang bagus. Perut saya sakit, akhirnya saya dioperasi sesar. Lah itu sekitaran Desember, Januari, Februari, Maret itu saya agak off di NASA, tapi saya tetap fokus di bisnis NASA. Kalau NASA itu potensinya luar biasa, jadi di pikiran saya tuh saya semangat untuk sembuh agar bisa action lagi. Nah waktu itu walaupun saya sakit, saya di rumah itu saya ada orderan di Lampung waktu itu. Saya WA ke Mas Fendi, Mas Fen ini itu saya berbaring sakit itu. Terus ada orderan tuh yang marketin Mas Fendi. Jadi enaknya di bisnis NASA itu walaupun kita sakit, kita ada orderan, kita tetap bisa menjalankan bisnis NASA. Nah itu setelah saya sakit itu kan saya off dari sejak gabung itu saya off sekitar 3 bulanan ya. Nah sekitar 3 bulanan saya off itu sekitar Maret April. Kalau nggak salah itu saya aktif lagi April. Terus saya ikut NDO di kantor waktu itu. Setelah sembuh saya ikut NDO di kantor. Saya datang bersama anak dan suami. Waktu itu pertama kali saya ikut pendidikan NDO itu saya baru pertama kalinya ketemu upline saya
Mas Yenal Effendi, terus ketemu Bapak Munir, ketemu Mas Bagus, terus Pak Moksanto Ali. Lah itu saya foto bersama beliau-beliau. Soalnya saya kan mengidolakan beliau-beliau, jadi saya foto bersama pertama kali di kantor NASA. Nah itu saya pulang ND itu saya sama anak dan suami itu pakai, sesampai di kantor itu saya lihat tuh banyak mobil-mobil yang bagus itu di kantor, tapi sedangkan saya sama suami itu bawa mobil L-Sape L300 itu buat muat batako. Soalnya suami saya kan usahanya pembuatan batako, jadi ya saya punyanya mobil baru itu. Bismillah nanti di NASA bisa beli untuk muat produk NASA. Selama ini saya kan kalau order produk ke Mas Fendi itu bawanya mobil bak itu loh, mobil hitam. Jadi ya saya kasih terpal. Nah itu, tapi tetap semangat. Nah itu pertama kali NDO. Setelah NDO pertama kali itu saya rasa bisnis saya semakin berkembang. Soalnya downline saya semakin bertambah dan bertambah terus. Akhirnya saya dan suami yakin kalau ikut pendidikan itu membuat bisnis NASA semakin berkembang. Akhirnya saya daftar KDI yang kemarin sempat tertunda itu kan, saya daftarnya KDI Fokus 4. Tapi karena ada halangan, saya sakit, uang saya itu tidak hilang, disimpankan oleh panitia, terus saya diganti KDI Fokus 5. Lah saya itu datang sendiri KDI Fokus 5. Datang sendiri di sana ya tak kendel-kendel ke. Lah itu datang sendiri, saya di sana ketemu Mbak Warkati, Mbak Tini dari Jepara. Lah itu saya di KDI Fokus 5 itu saya bilang sama Mbak Tini, Mbak saya sendiri Mbak, terus primbak-primbik kayak cah cilik arep nangis kae. Lah itu terus sama Mbak Warkati, Mbak saya sendiri, saya bilang gitu. Wah ya gimana ya, harus strong, harus semangat walaupun datang sendiri waktu itu KDI Fokus 5. Tapi alhamdulillah setelah KDI Fokus 5 itu ilmu saya semakin bertambah, jaringan saya semakin berkembang, dan omset saya semakin bertambah juga. Setelah ikut KDI Fokus 5 itu kan disuruh menginformasikan pendidikan ke downline, ada KDI Fokus 6. Terus waktu KDI Fokus 6 saya itu bawa pasukan, terus saya tidak perimbak-perimbik nangis lagi. Jadi saya ada teman-temannya, yaitu Mbak Eni Susilowati, Mbak Rubianti, Mbak Siti Zainati, Mbak Ika. 4 itu ya Mbak? 4. Jadi kami tim Ungaran datang 5 orang. Jadi saya itu datang sebagai pendamping. Nah itu setelah pendidikan itu saya sebagai pendamping itu, sepulang itu teman-teman yang udah ikut pendidikan mereka action, saya juga tambah semangat actionnya. Jadi bisnis saya semakin berkembang. Sepulang KDI Fokus 6 itu saya menambah stok produk. Soalnya jaringan saya semakin berkembang, biar downline saya itu tidak kena ongkir karena ordernya ke Mas Fendi. Akhirnya saya dikasih saran Mas Fendi nambah stok produk. Akhirnya saya manut, karena manut upline itu enak. Jadi saya nambah stok produk. Jadi saya beli etalase. Pertama saya beli 1, terus saya beli lagi, jadi saya langsung beli etalase 2. Nah itu oh ya, waktu kejadian
pertama kali gabung itu kejadian lucu begini teman-teman. Tadi lupa. Kan pertama kali gabung di NASA itu kan dapat Star Kit ya. Nah, itu ada DVD-nya. Nah, ada DVD-nya itu saya tidak tahu mutarnya kalau di laptop. Saya tuh belum tahu, langsung saya putar di DVD TV itu. Tidak bisa. Terus saya baca, ternyata DVD-nya itu harus diputar di laptop. Akhirnya saya pakai uang hasil kreditan barang itu buat modal di NASA. Jadi saya beli etalase, beli produk NASA, terus beli laptop biar bisa menjalankan bisnisnya kan perlu laptop. Terus waktu itu HP saya itu RAM-nya 2. Jadi ketika saya dimasukkan grup-grup itu error HP-nya. HP-nya error. RAM 2. Terus akhirnya saya putuskan saya beli lagi yang ini RAM 6. Tapi kameranya mungkin kurang jernih ya. Tapi RAM-nya besar. Ya 6. Besok kalau udah sukses di NASA, penghasilannya bertambah ya beli RAM yang banyak. Biar muat grup banyak, bisa punya downline banyak. Nah, itu. Jadi setelah ikut pendidikan KDI sebagai pendamping, tadi kan awalnya saya sendiri, KDI saya datang sendiri, terus saya KDI sebagai pendamping, terus KDI berikutnya, KDI ke-7, saya disarankan Mas Yanal Effendi belajar menjadi panitia KDI Fokus 7. Nah, itu saya di sana di FKS 513 saya dilatih, dibimbing ilmunya sama leader-leader FKS 513. Terima kasih kepada Mas Wanto, Mas Ilham, dan leader-leader lainnya yang telah membimbing saya bisa menjadi panitia KDI Fokus 7. Terima kasih kepada panitia bisa kerjasama waktu KDI Fokus 7. Nah, itu di sana saya belajar menjadi panitia. Waktu itu saya ditunjuk menjadi MC dan sesi acara. Nah, waktu itu kan Pak Munir waktu di FKS 513 itu Bapak Munir kan bilang gini, kalau ada pendidikan tuh lebih bagus jadi sesi acara biar tahu. Lah, saya langsung tertantang menjadi disuruh memilih ya, saya milih sesi acara sama MC, saya double waktu itu. Terus waktu KDI Fokus 7 itu sebagai panitia, itu saya pertama kali tampil pakai mic di depan orang banyak. Awalnya itu grogi, tapi sudah dilatih sama Mas Wanto kalau grogi itu dibuat jalan sama mandang teman-teman itu, pesertanya itu jangan matanya tapi itu mandang sininya, jadi saya itu tidak grogi. Terus di sana saya itu waktu hari Jumat itu saya sebagai sesi acara kan saya tugasnya itu kan memantau jam nanti diisi siapa. Terus saya memantau itu hari Jumat waktu KDI Fokus 7. Terus hari Sabtu saya tampil sebagai MC. Itu hari Sabtu tampil sebagai MC itu sejak pagi sampai sore kalau nggak salah. Iya, sejak pagi sampai sore. Nah, itu saya berlatih bicara itu, belajar menjadi tampil di depan orang banyak. Alhamdulillah lancar. Terus saya itu dibisikin sama Mas Wanto setelah acara itu. Saya nggak tahu kalau ya ditanya-tanya gabung di NASA gimana. Terus akhirnya Mas Wanto gini, ya besok Minggu tampil. Mas Wanto gitu, tampil apa Mas? Ya RTS. RTS itu apa Mas? RTS waktu itu kan RTS Rute Sukses. Terus saya ngisi minggu itu. Jadi hari Sabtu sama Minggu waktu jadi panitia tuh saya tampil pakai mic lagi di depan orang banyak. Jadi semakin saya pede.
Terus itu kan panitia KDI Fokus tuh Mas Wawan tuh kan mengambil foto sama video waktu saya tampil di depan. Alhamdulillah setelah pulang dari menjadi panitia KDI Fokus 7, saya posting itu apa waktu saya menjadi panitia, saya pakai jas, saya pakai pakaian rapi, terus saya posting di Facebook, di YouTube, video saya yang waktu tampil di depan tuh ditepuk tangani gini kan merasa kita senang sekali ya. Kalau tampil di depan terus ditepuk tangan orang banyak itu kan rasanya bangga sekali, senang sekali di bisnis NASA. Terus alhamdulillah setelah saya posting itu personal branding saya semakin jadi. Alhamdulillah saya belum menawarkan bisnis ke teman-teman saya tuh mereka udah kepo, akhirnya pada gabung bisnis ke saya. Nah, itulah manfaatnya punya personal branding. Jadi saya sarankan teman-teman itu kalau ingin sukses di NASA itu beranikan diri, memantaskan diri jadi seorang leader. Jadi itu belajar bicara depan orang banyak. Jadi karena kalau jadi leader itu nanti teman-teman itu membimbing semua downline-nya. Jadi harus berani bicara di depan orang banyak. Jadi agar terduplikasi oleh semua downline-nya, nanti downline-nya juga menjadi seorang leader. Jadi jaringan agar bisa menjadi besar selamanya. Soalnya bisnis NASA itu sangat beda banget sama bisnis yang telah saya ikuti A, B, C, D sampai Z. Nah, itu. Terus itu setelah pulang KDI Fokus 7 saya sebagai panitia itu kan saya rutin mengadakan home sharing setiap hari Minggu. Lah itu setiap sebulan sekali Mas Zainal Effendi itu datang mengisi acara home sharing di rumah saya. Jadi terima kasih kepada upline saya Mas Zainal Effendi yang luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa, baik hati, pokoknya keren, pokoknya baik-baik buat Mas Fendi. Bismillah, tim Ungaran menjadi tim besar karena Mas Fendi telah membimbing setiap sebulan sekali ke rumah saya mengisi acara. Jadi saya harus bisa buktikan ke upline saya kalau saya itu sukses di NASA. Jadi kalau nggak sukses tuh malu sama upline, soalnya udah didatangi sebulan sekali memberikan ilmunya ke kita. Jadi tim Ungaran itu harus bisa sukses dan bisa berkembang seperti tim Kendal dan Jepara. Jadi teman-teman di tim Ungaran di sini saya kasih semangat agar bisa menjadi tim besar. Jadi di Ungaran ini kan baru FKS 513 itu baru saya. Kayaknya baru saya. Bismillah menjadi tim besar. Nah, itu setiap minggu saya rutin ngadakan home sharing. Terus itu kan saya udah pendidikan NDO sudah. NDO itu saya di Weleri itu waktu sakit itu. Terus NDO di Magelang. Terus ada lagi KDI Fokus 5, KDI Fokus 6, KDI Fokus 7 ya tadi ya. Terus saya disarankan Mas Fendi ikut pendidikan SMB. Lah ikut pendidikan SMB itu saya ikut langsung daftar, nggak pakai lama itu saya langsung daftar. Terus saya bersama downline saya Mbak Eni dan Mbak Siti ya Mbak, bertiga ya. Saya datang SMB 3 orang. Terus setelah SMB saya mendapatkan ilmu-ilmunya lagi. Jadi di NASA itu ilmunya lengkap sekali. Jadi habis pulang pendidikan pasti saya serap ilmunya dan saya praktekkan. Soalnya kalau dapat ilmu tidak dipraktekkan ya bisnisnya tidak berkembang. Jadi saya praktekkan sama teman-teman yang udah ikut SMB, yang belum ikut juga ikut praktek di tim saya, tim Ungaran. Jadi setelah SMB saya dapat ilmunya offline. Terus saya ngisi acara di desa-desa, membantu mitra bisnis saya ngisi acara, saya dampingi.
terus saya ngisi sendiri, terus saya dampingi, itu saya bawa produk 1 dus dari rumah ke rumah yang mau diisi acara itu sama mitra bisnis saya. Itu saya sering ngisi sama Mas Sugeng, Mbak Eni, itu saya sering ngisi acara sama tim-tim saya itu. Yang lainnya itu kemarin udah ngasih jadwal, tapi kebetulan itu waktu itu belum bisa. Jadi ya teman-teman tuh action semua, ratanya action semua. Tim Ungaran tuh teman-teman tuh apa ya, semangat sekali. Jadi bismillah nanti leader-leader Ungaran tuh menjadi saya terstokis semua. Nah itu terus setelah itu saya mendapatkan ilmu SMB. Itu saya setiap ada acara kayak kemarin itu di Stadion Wujil itu ada acara yang dihadiri guru-guru di sekabupaten Semarang. Saya inisiatif sama donen-donen saya menyebar brosur, membagikan brosur ke acara itu. Terus saya di sana membagikan brosur tuh berapa ya Mbak? Banyak ya Mbak? Sekitar 500 brosur ya Mbak? Sekitar 500 selebaran itu saya bagikan ke guru-guru. Itu ternyata yang hadir ribuan, saya cuma bawa 500-an. Lah saya kira sedikit, ternyata banyak sekali. Nah itu saya action di sana memberikan selebaran. Terus setelah acara itu saya bimbing downline saya untuk membagi selebaran. Saya buatkan, terus teman-teman pada fotokopi, terus saya ngasih contoh kepada teman-teman. Itu saya membagikan di parkiran sepeda motor. Itu saya masukkan aja di selebarannya, itu saya masukkan di sepeda motor. Itu isinya tentang bisnis NASA mencari reseller. Soalnya gini, di daerah saya itu biasanya kan kalau orang ditawari bisnis mengganti biaya 200.000, itu mereka pada berat. Soalnya belum punya penghasilan, katanya udah bayar gitu. Lah terus saya berpikir, saya akhirnya mencari banyak reseller. Alhamdulillah reseller saya juga udah banyak. Terus mitra bisnis saya juga punya reseller banyak. Alhamdulillah omset semakin bertambah dan bertambah. Nah itu saya mencari banyak reseller. Alhamdulillah itu saya masukkan grup. Jadi reseller itu kami bimbing bersama di grup. Jadi member-member NASA yang member-member saya itu yang udah punya reseller, itu saya masukkan grup reseller, membantu membimbing reseller. Jadi kita kerjasama mengirimkan foto produk sama teksnya itu di grup agar reseller itu mudah untuk promosinya. Jadi kita membimbing reseller juga. Terus saya juga membuat grup NASA untuk distributor baru, terus grup untuk member NASA yang terjun ke bisnisnya. Jadi saya itu punya grup pribadi itu 3. Terus ini saya buat lagi grup Messenger untuk video call, itu saya juga udah buat. Terus sama tadi malam tuh saya buat grup khusus tim saya, itu grup Facebook. Jadi teman-teman untuk media home sharing. Jadi agar tim NASA Ungaran juga berlatih untuk live. Jadi saya membuat grup itu. Nah, itu waktu saya SMP tadi ya, sampai SMP ya. Terus bisnis saya semakin berkembang, alhamdulillah saya itu meraih peringkat manajer itu kan bulan Juli 2019. Lah itu saya raih 9 bulan. Lah 9 bulannya itu saya sakit selama 3 bulan. Ya kalau dihitung-hitung ya 6 bulan fokus di NASA,
naik peringkat manajer. Terus saya fokus terus di NASA. Bisnis saya kreditan barang itu kan Desember kemarin tahun 2019 tuh saya hentikan. Soalnya penghasilan bagus di NASA, jadi bisnis kreditan saya tinggalkan, saya fokus di NASA. Alhamdulillah setelah fokus di NASA, terus saya naik peringkat gold manager tanpa naik silver. Saya tidak merasakan silver. Setelah saya bimbing banyak reseller, membuat omset saya itu besar. Terus downline saya juga punya banyak reseller, itu omsetnya pada besar-besar. Alhamdulillah saya mencapai peringkat gold manager. Itu saya tempuh selama 6 bulan. Nah, itu karena saya fokus di bisnis NASA. Kreditan barang udah saya tinggalkan. Soalnya kan uangnya itu kalau kreditan barang, ya udah saya bilang tadi, uangnya mabur. Uangnya itu ke orang-orang semua. Jadi kan di kreditan barang semua. Tapi kalau di NASA kan enaknya gini, kita dapat penghasilan tuh cash, enaknya gitu, dapat transferan, kerja di rumah, terus bisa nyambi momong anak. Nah, itu enaknya di NASA itu. Nah, itu untuk teman-teman yang ingin sukses di NASA, belajarlah menjadi leader. Karena sukses di NASA itu perlu ilmu. Jadi kalau tidak punya ilmu ya susah untuk membimbing downline-nya. Nah, sebentar. Nah, itu. Nah, di sini kan saya itu sebelum nyetok produk banyak ini kan saya izin kepada Mas Zainal Effendi. Mas, gimana kalau saya buat banner tulisannya stokis NASA Ungaran? Padahal saya belum stokis. Gimana Mas? Saya kan minta saran ke Mas Fendi gitu. Ya nggak apa-apa Mbak. Terus saya itu buat setelah punya etalase, saya kasih produk-produk tuh saya buat banner itu stokis NASA Ungaran. Alhamdulillah. Terus banyak orang yang lewat tuh pada beli. Terus ada lagi jaringan lain, NASA jaringan lain pada belanja ke sini, dikira saya tuh udah stokis. Nah, itu tiap bulan saya laporan ke Mas Zainal Effendi. Laporan poin teman-teman mitra bisnis saya sendiri sama jaringan lain. Saya laporkan kepada Mas Fendi. Karena walaupun belum jadi stokis, saya udah memantaskan diri jadi stokis. Jadi harus amanah. Walaupun jaringan lain yang belanja, tetap poin dilaporkan karena kita udah mendapatkan laba dari selisih harga distributor tadi. Nah, itu kan enaknya di NASA itu. Jadi teman-teman tuh saya sarankan ikuti apa kata Upland, terus ikuti pendidikan, terus praktekkan ilmunya. Kalau tidak dipraktekkan ya susah suksesnya ya. Nah, itu teman-teman walaupun jauh itu kan bisnis NASA bisa dijalankan dimanapun kita berada. Jadi jangan khawatir NASA itu lockdown. Bismillah, perusahaan NASA itu semakin besar karena itu rencana perusahaan NASA itu kan membangun gedung lagi itu karena terlalu banyak distributor NASA karena bisnisnya itu luar biasa kalau di NASA, tidak tergantung tempat juga. Rumah saya itu celempit loh di desa, walaupun di desa itu saya dikunjungi banyak mitra belanja, terus konsumen pada belanja ke rumah saya, reseller. Jadi enaknya punya reseller tuh begini, kalau sistem saya yang saya ajarkan ke mitra-mitra saya itu gini, kalau kita di daerah sini itu susah mencari member. Kalau susah mencari member, kita fokuskan cari reseller. Karena
reseller itu bisa membantu omset kita. Jadi kita itu jangan pelit sama reseller. Soalnya omset poinnya kan buat kita. Jadi untuk menuju ke peringkat, untuk mendapatkan rabat itu kan buat kita. Jadi kita berani ngalah sedikit. Jadi misalnya NCX itu misalnya labanya 90.000. Nah itu saya kasih reseller itu 45.000. Terus yang 45 itu saya 20, yang 25 itu saya kasihkan reseller untuk saya tabungkan menjadi saya daftar, yang bakalan saya gunakan untuk daftarkan reseller. Jadi nanti reseller itu saya daftarkan dari hasil penjualan reseller itu, bukan dari uang saya sendiri. Jadi keuntungannya itu saya bagi, misalnya labanya itu 100%. Saya labanya 50% saya kasihkan ke reseller. Terus yang 25% buat saya untuk operasional. Terus yang 25% itu saya tabungkan khusus nama-nama reseller. Jadi saya punya buku tabungan untuk per reseller tuh, saya punya buku tabungannya. Setelah ngumpul 200 tabungannya reseller, itu reseller saya daftarkan menjadi mitra bisnis massa. Nah, itu cara saya untuk mendapatkan member. Jadi reseller saya bimbing dulu. Jadi kita itu kan hukum Pareto ya. Untuk mencari downline mutiara, untuk mencari mitra massa yang mutiara itu kita nyarinya di reseller tadi, di grup reseller tadi. Jadi saya bimbing reseller itu di ilmu penjualan juga. Terus reseller udah bisa berjualan tuh mereka ada yang nggak sabar mau daftar. Jadi mereka tanya gini ke saya, Mbak Eka, tabungan saya untuk pendaftaran NASA dapat berapa? Dapat segini. Saya tak tambahin aja Mbak, saya daftar reseller, saya daftar member NASA. Jadi kalau reseller itu udah merasakan laba penjualannya kan, kita kan kalau ngasih itu jangan pelit-pelit. Itu jadi reseller kalau udah merasakan labanya banyak itu kan senang. Dia akhirnya tidak sabar daftar member. Nah, itu kuncinya. Soalnya kalau daerah saya sini itu orangnya pada owel-owel. Jadi mau daftar NASA itu disuruh bayar 200 padahal tidak mau. Ya saya punya cara seperti itu tadi, mencari banyak reseller. Terus downline saya juga begitu, jadi diduplikasi. Jadi kalau jadi leader itu kita harus action dulu agar diduplikasi oleh downline-nya. Tapi kalau kita menjadi leader itu tidak bergerak, diam saja di rumah, ya gimana nanti downline-nya itu runtuh semua. Jadi kalau kita punya downline, punya reseller, itu kita bimbing. Kalau tidak dibimbing ya rontok satu persatu nantinya. Jadi ini saya berbagi ilmu untuk teman-teman. Jadi kita itu kan sukses di NASA itu bersama. Walaupun kita crossland itu kita tetap satu jaringan FKS 513. Jadi bisa menjadi good team player. Nah, itu. Jadi teman-teman itu kalau setiap minggu sebelum ada corona itu adakan home sharing. Jadi di home sharing itu kita belajar bersama, belajar online. Terus tim Ungaran tuh setiap minggu itu home sharing. Walaupun yang datang sedikit tetap saya adakan. Jadi waktu minggu biasanya saya untuk keluarga datang ke rumah bapak saya, berkunjung ke rumah bapak saya itu saya tunda. Jadi saya adakan home sharing rutin itu setiap minggu jam 1. Nah itu jam 1 biasanya itu kan saya bilang ke mitra saya mulai jam 1 nanti rencana selesai jam 3. Tapi biasanya itu tidak pernah tepat waktu selesainya. Soalnya kalau belajar online tuh nanti biasanya setengah 6, jam 5 baru selesai ya Mbak En.
Nah, jadi kita itu udah enjoy. Istilahnya itu kalau home sharing itu enjoy. Udah terasa enjoy, jadi lupa waktu. Lupa waktu kalau udah setengah 6. Tapi kalau sholat tidak lupa ya. Saya sudah sediakan di rumah itu sedikit ruangan untuk sholat. Jadi teman-teman yang home sharing itu sudah saya sediakan untuk tempat sholat, biar habis sholat bisa home sharing lagi. Nah itu kuncinya itu kalau home sharing itu kita belajar ilmu online sama offline, belajar bicara di depan juga. Jadi downline saya itu setiap hari Minggu saya bimbing untuk berlatih bicara juga. Yang tadinya tidak bisa bicara udah bisa bicara di depan orang. Terus yang tadinya tidak bisa HP, alhamdulillah sudah bisa HP. Ya sebenarnya saya ini ya tidak terlalu pintar untuk ilmu online ya, tapi saya tuh selalu semangat untuk mengikuti arahan Mas Fendi. Jadi disuruh buat fanspage, disuruh buat YouTube, saya buat. Terus saya tanya ke Mas Fendi, Mas caranya gimana? Di Google ada Mbak, terus di Google, di YouTube ada. Terus saya nyari-nyari arahan dari Mas Fendi itu di YouTube. Akhirnya saya praktekkan ilmu dari YouTube. Alhamdulillah saya udah online sudah jalan. Cara buat apa tentang online tuh saya praktekkan, terus saya duplikasikan ke downline saya. Jadi kalau punya ilmu itu tidak boleh pelit, soalnya kalau kita pelit nanti gimana bisnis kita bisa berkembang. Soalnya ini kan bisnisnya sukses untuk berjamaah. Jadi kalau kita sebagai upline tuh punya ilmu, langsung di-share, disampaikan kepada downline. Terus kalau downline itu kalau misalnya kita punya downline yang semangat dan yang tidak semangat. Itu perhatian kita diberikan 80% kepada yang semangat. Yang 20% kepada yang biasa saja. Jadi nanti kalau downline yang semangat itu tidak kita bimbing, kita abaikan, malah kita fokus kepada downline yang istilahnya yang loyo. Nanti ketika kita kembali ke downline yang semangat, nanti yang semangat menjadi loyo. Jadi kita fokuskan untuk membimbing yang semangat dulu, yang loyo-loyo tinggalkan dulu, abaikan dulu. Ya tetap dipantau, tapi kita fokuskan membimbing yang semangat dulu. Semua ilmu online offline kita bimbing, kita ajarkan ke downline agar downline itu bisa duplikasi ilmunya. Ya awalnya saya tuh tidak tahu apa-apa. Saya waktu ikut bisnis yang sebelum NASA itu saya pernah ikut bisnis ya modelnya ya gini seperti NASA ini multi level, tapi bedanya kalau di NASA itu murni sekali, murni. Jadi kita bisa cek poin, terus kita daftar harga juga dikasih, poin tiap produk juga ada. Nah itu kalau di bisnis lainnya yang pernah saya ikuti itu kurang jelas, tidak jelas. Istilah Jawanya ora cetho. Ora cetho. Tapi kalau di NASA itu bisnisnya cetho. Kalau istilah Jawanya, soalnya saya tuh orang Jawa, jadi ya istilahnya itu bisnisnya cetho anak NASA iki. Jadi kan saya fokus di NASA. Oh kalau awal itu ki pelit Mbak Anissa. Awal itu susah. Misalnya orang daftar NASA itu bayar 200 tuh mikirnya 2 kali itu loh Mbak. Itu awal namanya. Orang Jawa Mbak itu Mbak. Ya kalau pelit ilmu ya gimana ya Mbak. Ya Mas Nur Kolis punya ilmu aja. Ya kita jangan pelit. Soalnya saya dapat ilmu-ilmu di NASA ini karena saya ikuti pendidikan teman-teman. Kalau saya tidak ikut pendidikan ya saya tidak tahu ilmunya. Soalnya saya bandingkan NASA itu sama bisnis yang pernah saya ikuti itu bedanya jauh. Antara gimana ya? Sampai pokoknya bedanya sangat jauh.
bedanya sangat jauh sekali. Kalau di NASA itu ada FKS 513 itu membimbing kita ilmu-ilmu. Jadi saya rasakan di NASA itu beda dengan bisnis yang pernah saya ikuti. Makanya saya fokuskan di NASA. Soalnya kan potensinya sangat luar biasa, bisa diwariskan juga di NASA. Untuk di NASA saya kerjasama sama suami, sama keluarga juga. Jadi lebih baik itu NASA itu dijalankan sama keluarga. Jadi energinya itu semakin bertambah kalau kita menjalankannya sama keluarga. Jadi kalau suami saya kan sibuknya batako ya, tapi suami saya itu membantu saya dari belakang, istilah gitu. Dia tidak pernah tampil di depan kayak saya ini, tidak pernah, tapi dia di belakang tuh tampil. Ketika saya ada orderan, saya melayani konsumen di HP, terus melayani mitra yang belanja. Ketika ada orderan yang dikirim, itu suami saya yang packing. Awalnya itu saya malah tidak bisa packing, malah suami saya yang pinter. Padahal suami saya itu bidangnya batako, pembuatan batako itu loh teman-teman. Pembuatan batako untuk membangun rumah itu toh. Lah itu. Lah jadi bidangnya sendiri-sendiri. Kalau urusan batako ya suami saya, kalau urusan NASA saya. Tapi suami saya bisa merangkap itu semua. Bisa making orderan, membantu saya juga saat saya pendidikan. Itu suami saya yang jaga di rumah, bisa melayani mitra-mitra saya yang belanja. Terus tiap bulan tuh saya laporan sama Mas Fendi itu memang agak mumet ya kalau ngitung poin. Saya tuh matematikanya kurang. Tapi kalau soal ngitung duit seneng. Nah, kalau ngitung duit pinter, tapi kalau ngitung poin laporan tuh agak mumet sedikit. Ya nggak sedikit ya, banyak ya. Dimaklumi ya Mas Fendi kalau saya laporan tiap bulan tuh agak lelet, soalnya itu saya kalau ngitung itu malam sampai jam 2 pagi belum selesai ya. Tapi nggak apa-apa karena itu udah tugas kita. Ya besok kalau udah jadi stokis, kata Mas Fendi lebih mudah katanya kalau menghitung poin. Kalau sekarang kan saya istilahnya itu saya ngesup produk dari Mas Fendi. Jadi saya tiap bulan tuh laporan poin tuh manual. Terus saya laporkan tiap bulan ke Mas Fendi. Nah itu ilmu-ilmu dari Mas Fendi itu saya praktekkan. Jadi setiap ada ilmu di SCS, AMS itu saya praktekkan semua. Jadi ilmu-ilmu dari FKS 513 dari leader besar kita, Bapak Muksanto Ali, Bapak Bonaventura, Bapak Sindu Sugito, terus Bapak Munir, Mas Fendi, Mas Ilham, Mas Wanto, dan leader-leader lainnya yang belum saya sebutkan itu ilmunya sangat luar biasa. Jadi kita bisa praktekkan ilmunya ketika mendapatkan ilmu dari leader-leader kita, upline kita, komandan besar kita, guru besar kita. Jadi kalau di NASA itu potensinya sangat luar biasa. Kalau di daerah saya ini paling banyak itu jalannya kosmetik, terus sama kesehatan. Kalau pupuk belum begitu banyak. Kalau soalnya di daerah saya itu kebanyakan orangnya kerja pabrik. Jadi banyak wanita-wanita yang beli kosmetik, terus keperluan kesehatan, terus pelangsing itu banyak sekali yang order kayak gitu. Tapi kalau pupuk saya itu postingnya di fanspage pupuk NASA saya. Jadi saya dapat orderan pupuk itu malah dari luar pulau. Kadang malah luar daerah. Kalau pupuk di desa saya itu kurang jalan. Tapi kalau untuk peternakan itu peternakan belum ada ya. Nah ini saya pakai POC NASA sama hormonik itu sudah bisa. Jadi ketika ada konsumen yang tanya produk untuk peternakan itu saya praktekkan pakai POC NASA sama hormonik saja itu udah hasilnya luar biasa. Soalnya waktu itu teman saya sekolah dulu, teman saya SMA
itu menghubungi saya karena saya itu distributor NASA, terus personal branding alhamdulillah juga udah jadi. Jadi teman-teman itu ketika saya posting itu kalau di Facebook itu rata-rata memang tidak ada like, tidak ada komen, tapi pesannya tuh langsung di WA atau di Messenger. Nah, alhamdulillah itu teman saya pesan untuk ayam. Ayamnya itu sekitar 50 enggak 50, 5.000 ekor. Itu ayamnya sakit semua. Terus teman saya itu minta saran ke saya kasih apa. Saya kasih POC NASA sama harmonik, dikasih sore, terus paginya itu udah sembuh semua katanya. Ya saya senang sekali. Oh, produk NASA memang sangat luar biasa. Terus kayak produk-produk kosmetik, produk kesehatan saya juga pakai. Terus saya duplikasikan ke downline-downline agar mereka juga pakai produknya. Agar tahu manfaatnya, khasiatnya juga. Kalau saya tuh sering pakai gini ya teman-teman, kalau saya tuh kan orangnya tomboy. Jadi soal kosmetik itu belum bisa pakai, tapi ini saya belajar lipstikan ini. Soalnya kemarin waktu jadi panitia tuh dikomplain Mas Wanto, Mbak kurang satu, apa Mas Wanto? Lipenan. Karena saya tuh tomboy banget orangnya. Jadi kalau suruh jadi kalau suruh kosmetikan ini belum terbiasa. Soalnya tangannya kaku. Masih kaku kalau kosmetikan. Ini saya sementara nyoba-nyoba pakai lipstick NASA. Tapi kebanyakan produk NASA yang saya pakai itu produk kesehatan. Kayak Vitanostem, terus itu kayak Binek, waktu batuk saya beli itu ya bisa sembuh. Alhamdulillah produk NASA itu manjur-manjur. Terus ini ada produk baru NSTM itu saya konsumsi setiap hari, pagi, siang, sama sore. Nah itu produk NASA itu lengkap sekali, jadi kita pakai aja produknya, jangan obat dokter. Kalau obat dokter itu kan kimia ya, kalau produk kita kan herbal alami, jadi kita praktekkan saja produk-produknya itu kita pakai agar kita tahu manfaatnya juga. Nah, kalau distributor NASA kok tidak pernah pakai produknya ya distributor apa namanya? Abal-abal ya. Wah, itu efek kamera, Mbak. Efek kamera belum cantik. Kalau saya tuh sejak dulu tuh udah terbiasa bisnis, jadi tahu bisnis NASA itu potensinya sangat luar biasa, ya bisnis lainnya saya tinggalkan. Tapi kalau bisnis Batako tidak ditinggalkan ya, soalnya itu kan kerjaan suami. Jadi saya fokus di NASA, suami di Batako. Tapi suami juga membantu saya di bisnis NASA. Iya Mbak Anissa, ini nyoba lipenan Mbak, LC02. Iya itu Mas Haji, Mas Wanto suruh ngasih contoh lipenan. Mas Wanto di mana Mas Wanto ini? Soalnya kan waktu jadi panitia itu saya tidak pakai lipstik. Mbak Warkati. Jadi saya ini nyoba pakai lipstik. Nah, anak saya tadi minta juga di lipstiki. Waktu saya mau ngisi kelas online ini kan saya pakai lipstik, anak saya juga minta. Jadi kita pelan-pelan itu ajarkan kepada anak biar mengerti bisnis NASA, biar tahu bisnis NASA. Jadi anak saya tuh setiap mandi itu kan anak saya mintanya pakai sabun Tracemin, sabun Rembo, sampo Sanas, terus pasta giginya itu tak kasih pasta gigi yang hadiah dari sikat gigi. Itu kan ada hadiahnya pasta gigi dibeli di warung itu. Nah itu saya kasih itu rasa jeruk itu anak saya nggak mau, maunya pakai pasta gigi NASA. Jadi anak kecil aja udah bisa merasakan udah bisa merasakan potensinya, terus produknya. Jadi anak saya tuh senang kalau sama produk NASA. Kemarin itu juga minta
minta madu kit. Jadi kalau kita sekeluarga itu pakai produknya itu kan bisa membuat omset kita bertambah juga. Jadi teman-teman itu anaknya dibimbing sejak dini menjadi pebisnis. Ya nanti terserah anaknya mau jadi apa, mau jadi pebisnis atau mau jadi dokter atau apa, itu terserah anaknya, tapi kan kita juga membimbing anaknya untuk sukses di NASA juga, soalnya di NASA itu penghasilan juga luar biasa. Nah ini alhamdulillah nanti bulan ini kan bulan April ini saya pengajuan stokis, alhamdulillah berkat upline saya Mas Yenal Effendi, terus guru besar Bapak Munir, Bapak Moksanto Ali, Bapak Bonaventura, terus leader-leader FKS, terus tim SBS. Nah itu saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya selama ini untuk meraih pengajuan stokis. Alhamdulillah, bismillah, besok diberikan kelancaran waktu ujian stokis bulan Mei. Bulan Mei awal itu saya ujian stokis. Nah, ini saya pengajuan stokis. Dulu saya itu berpikir gini, di Ungaran belum ada stokis. Jadi saya semangatnya tinggi, saya harus bisa jadi stokis. Jadi walaupun ada kendala, teman menolak, terus ada kendala juga sakit, tetap saya semangat. Jadi saya tidak pernah berhenti di NASA. Jadi saya maju terus, pantang mundur, dan semangat terus. Jadi alhamdulillah menuai hasilnya. Jadi bisa pengajuan stokis bulan ini, bismillah, bulan April, Mei saya ujian stokis, diberi kelancaran. Mohon doanya kepada teman-teman semua. Jadi saya doakan juga kepada teman-teman semua mitra bisnis NASA FKS 513 itu menjadi tim besar, beromset besar. Jadi bisnis kita itu bisa kita jalankan selamanya sampai cucu-cucu buyut-buyut. Bismillah, paringi lancar ya teman-teman semua. Salam hormat untuk Bu Komandan Bu Tri Martini, salam hormat Bu Tri. Ya. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Jam setengah 12 atau berapa ini Mbak En? 60 sampai 90 menit. Berarti kurang berapa jam Mbak di Oh ya, ini saya mau punya trik jualan untuk teman-teman semua. Ini waktunya belum habis, saya sharing-sharing sedikit ilmu penjualan ya. Amin, terima kasih Putri. Amin. Ya, ini saya trik jualannya saya itu begini. Ketika ada konsumen yang chat ke WA saya, tanya produknya, harga. Biasanya kan kalau konsumen tuh WA tanya harga ya. Saya itu tidak jawab langsung harganya. Tapi saya tanya alamatnya. Saya jawabnya gini, iya Kak, dengan siapa di sana? Apakah ada yang bisa kami bantu? Nah, itu mereka tanya harga. Terus saya jawabnya enggak harganya, tapi iya Kak, kakaknya tinggal di mana ya? Saya cekkan harga dulu. Terus dia, konsumennya itu kan menjawab pertanyaan kita. Patokannya tuh kecamatan. Jadi ketika kita udah tahu kecamatannya, kita langsung berikan harga. Jadi harganya itu digabung saja. Itu yang sering kami praktekkan di tim NASA Ungaran tuh gini. Ketika ada konsumen bertanya, Mbak, itu kan gini ya, misalnya harga Queles ya.
Soalnya saya sering closing itu produk obat kuat. Misalnya Queles itu harga konsumennya 100.000. Lah itu ada konsumen bertanya harga, itu saya nggak langsung jawab harga, tapi saya tanya alamatnya. Setelah tahu alamatnya itu saya cek ongkir, misalnya ongkirnya ongkir 11.000. Lah itu harga Queles kan 100, harga konsumennya. Itu saya patok harga 130.000. Jadi saya jualnya mahal. Terus harga Queles 130.000, Kak. Saya jawabnya gitu. Untuk nambah persaudaraan, saya kasih free ongkir, Kak. Nah, itu konsumen kan merasa senang. Kalau kita bilang free ongkir, terus nambah persaudaraan, itu kan konsumen senang. Ya, alhamdulillah sering closing. Setelah ada pertanyaan tentang konsumen tuh, alhamdulillah sering closing. Alhamdulillah saya jualnya mahal, tidak di bawah harga konsumen. Downline saya juga saya bimbing seperti itu, alhamdulillah mereka juga pada closing. Kayak kemarin tuh downline saya dapat orderan dari Papua, itu Maurut sama Queles. Itu downline saya jualnya berapa? 440.000. Nah itu ongkirnya padahal cuma berapa itu? 50.000. Downline saya jualnya 440.000. Itu kalau ke konsumen tuh jawabnya gini, harganya 440.000, untuk nambah persaudaraan saya kasih free ongkir ya, Kak. Nah otomatis kan konsumennya senang kalau kita ngasih free ongkir, padahal itu harganya udah kita lebihkan. Itu untuk mengelabui konsumen. Itu udah saya praktekkan berkali-kali sama mitra bisnis NASA tim Ungaran tuh, alhamdulillah sering closing. Nah itu jadi saya jualnya mahal, nggak murah. Alhamdulillah itu saya dapat ilmu itu dari upline saya, Mas Zainal Effendi. Mas Zainal Effendi itu sering bilang ke saya, kalau jual produk itu yang mahal, Mbak, mahal saja. Saya jual mahal laku terus, Mbak. Lah saya tiru aja, saya duplikasi itu. Upline saya Mas Zainal Effendi ketika ngasih ilmu apa saja saya pasti duplikasi. Alhamdulillah saya sering closing, saya lebihkan terus harganya. Kayak waktu itu saya jual herbastamin itu HK-nya kan 110. Saya jualnya 150. Itu COD-nan. Jadi saya tidak keluar ongkir. COD-nannya juga dekat, 10 menit sampai. Itu saya jual 150 juga laku. Jadi produk NASA itu kualitasnya sangat luar biasa. Jadi kita itu kalau jual jangan murah. Kalau di Shopee, kalau di Tokopedia itu banyak, kalau di marketplace tuh banyak yang jual murah. Kita nggak usah fokus ke itu. Kita jualnya mahal saja. Kita itu Facebook kita itu dibuat pebisnis NASA. Pebisnis NASA, jadi personal branding itu jadikan dulu. Personal branding jadikan yang bagus. Jadi kalau kita jual mahal pasti laku. Tapi kalau personal brandingnya kurang, kita jual mahal ya kurang laku. Jadi personal branding dalam bisnis NASA itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi penampilannya di Facebook itu harus bagus sebagai seorang pebisnis NASA. Jangan campur aduk postingannya. Dulu saya waktu awal gabung di NASA itu kan saya masih merangkap bisnis kreditan barang, bisnis online, fashion. Nah waktu itu terus saya posting semua produk di Facebook. Akhirnya pembeli konsumen jadi bingung mau beli apa, ini distributor NASA asli atau bukan, kok postingannya ada postingan spray, ada bed cover, ada helm, ada baju, jaket, sepatu, campur aduk. Itu kan konsumen jadi tidak yakin ke kita. Nah itu awal-awal gabung itu saya penjualannya tidak laris gara-gara itu, gara-gara personal branding saya itu jelek.
Soalnya foto profil saya itu bersama anak saya pakai kaos di depan rumah. Itu kurang bagus. Jadi setelah personal branding saya pakai jas, foto sendiri, fotonya sendiri, tidak dengan anak, itu personal branding bagus. Jadi kalau kita mau memasang foto profil sama anaknya, itu saya sarankan tuh teman-teman buat Facebook 2. Yang satu untuk khusus bisnis NASA, yang satu untuk hiburan. Misalnya hiburan ya kayak posting anaknya lagi apa, terus aktivitas anaknya itu diposting di Facebook yang untuk keluarga, jangan yang bisnis. Tapi kalau posting anak di bisnis itu anaknya suruh iklan, menjadi bintang iklan tuh nggak apa-apa. Terus kayak aktivitas sehari-hari ngomong sama bisnis NASA, menjalankan bisnis NASA itu nggak apa-apa untuk memprospek orang. Kayak kemarin saya posting video terus foto anak saya waktu belajar dan saya online, itu kan kata-katanya saya itu mencari member itu. Jadi istilahnya kita itu memamerkan kalau kegiatan kita di rumah itu bisa ya, nggak memamerkan ya, ya apa ya, memperlihatkan kepada teman-teman kalau kita itu di rumah itu punya penghasilan sama nyambi ngomong anak. Jadi kan nanti orang-orang yang ibu rumah tangga itu bisa daftar bisnis ke kita. Soalnya kan biasanya ibu rumah tangga itu tidak punya penghasilan, yang belum punya penghasilan tuh nanti bisa WA ke kita. Tanpa kita prospek pun, kalau personal branding kita udah jadi ya mereka langsung daftar. Jadi kita belum prospek aja mereka udah daftar untuk menjadi member. Lah itu. Jadi di sini itu kita belajar ya, bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman tuh, tidak. Soalnya saya tuh masih kurang banyak ilmu. Jadi saya perlu ilmu-ilmu lagi dari guru-guru besar, upline-upline saya, leader-leader FKS 513. Jadi walaupun kita menjadi leader itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah kita tidur. Soalnya sekali tidur nanti rugi. Soalnya saya pernah punya pengalaman tuh begini, tapi tidak saya sebutkan nama mitranya ya. Itu mitra saya sendiri. Itu mitra saya sendiri itu punya, waktu itu awal gabung itu langsung punya downline banyak. Tapi karena masalah pribadi itu dia tidak membimbing downline-nya. Nah, itu kan downline-nya waktu itu pada semangat semua. Tapi upline-nya tidak semangat. Upline-nya lagi ada masalah keluarga, jadi belum fokus di NASA. Lah itu downline-nya kan semangat. Downline-nya pada semangat semua. Tapi setelah upline-nya itu bangun, akhirnya downline-nya semua itu runtuh. Lah itu kan di NASA itu emang ilmu duplikasi. Ketika downline-nya tidur, walaupun hanya tidur sebentar, itu pasti diduplikasi sama downline-nya. Jadi jangan pernah kita tidur. Walaupun sedang ada musibah, walaupun sedang ada masalah keluarga, kita harus profesional. Jadi jangan pernah kita mencampur adukkan masalah pribadi sama bisnis. Soalnya itu sudah dialami sama mitra bisnis saya sendiri, tidak saya sebutkan namanya. Kalau dia nonton pasti dia tahu. Saya sindir nggak apa-apa ya. Nah itu ya, itu kan punya downline banyak tapi tidak dibimbing, downline-nya ikut pendidikan, dia belum ikut. Jadi waktu itu tidak dibimbing sama dia, runtuh semua. Tapi sekarang alhamdulillah upline-nya itu bangkit lagi, alhamdulillah, walaupun downline-nya runtuh, tapi sekarang dia bangkit lagi. Nah, sekarang dia bangkit lagi, terus belajar setiap order produk, dia belajar ke rumah saya, ilmunya, alhamdulillah dia praktekkan ilmunya, alhamdulillah dia sekarang jualannya juga udah bagus.
Terus cara bicaranya, tekniknya dia udah tahu. Jadi di bisnis NASA itu saya sarankan kepada teman-teman jangan pernah sekali-sekali kita tidur. Tidur itu maksudnya tidak tidur merem, itu tidak ya. Tidur itu maksudnya kita tidak aktif. Jangan pernah kita berhenti di NASA. Maksud saya begitu. Walaupun ada masalah keluarga itu jangan pernah kita berhenti. Jadi kita harus tetap profesional. Kalau masalah keluarga kita campur adukkan bisnis ya aut-autan nantinya. Jadi saya sarankan kita itu fokus di bisnis NASA. Soalnya potensinya sangat luar biasa. Penghasilannya juga luar biasa, bisa diwariskan juga. Jadi nanti kan kita kalau udah tua tidak bisa apa-apa itu kan punya penghasilan kalau di NASA. Tapi kalau misal kerja di pabrik ya, bagi teman-teman semua yang kerja di pabrik, nah itu saya sudah alami. Saya kerja di garmen tuh 9 tahun di sana sebagai karyawan. Gajinya itu paling banyak 3 juta, kalau sekarang tidak tahu berapa. Nah itu uang 3 juta itu sangat sedikit. Jadi kalau mau naik gaji aja nunggu 1 tahun, bulan Januari. Tuh naik gaji mungkin hanya berapa Mbak? 100.000 ya Mbak ya. Naik gaji itu hanya 100.000. Tapi kalau di NASA penghasilannya tuh kita enaknya kita itu dapat rabat pengembangan dari perusahaan. Terus dapat laba penjualan. Bisa diwariskan juga. Terus modalnya juga sedikit. Jadi teman-teman hanya posting-posting, nanti yang making stokisnya. Ya kalau udah punya admin ya adminnya. Jadi teman-teman mitra NASA itu enak-enak. Kalau misal ada orderan, upline yang making. Jadi saya aktivitas di rumah itu seperti itu. Jadi rata-rata kan mitra bisnis saya tuh kerjanya sebagai karyawan. Jadi mereka ketika ada orderan tuh, Mbak Eka ada orderan, packing ya Mbak. Ya jadi saya tuh sekaligus sebagai sebagai tukang packing. Tapi nggak apa-apa, saya berjuang demi downline agar downline tuh melayani konsumen itu bisa cepat. Jadi ketika ada konsumen yang beli, itu saya fotokan, saya kirimkan kepada mitra saya agar dikirimkan ke konsumen. Siap packing, siap kirim. Lah itu kan konsumen jadi senang. Pak Munir. Jadi kan kalau kita melayani konsumen dengan cepat, itu kan konsumen jadi senang, akhirnya jadi pelanggan kita. Dan nantinya bisa kita prospek menjadi mitra bisnis NASA. Jadi awalnya itu mitra bisnis NASA itu sebagai konsumen tuh malah lebih bagus. Jadi mereka kan udah merasakan kualitas produknya. Jadi ketika kita prospek menjadi mitra, nanti kalau menjadi member nanti kamu dapat dapat harga lebih murah. Jadi tidak boros nanti kamu. Ya dia pasti mau. Nah, itu kuncinya. Nah, itu yang sering saya lakukan. Yang sering saya praktekkan juga ilmunya. Jadi kita itu ada kerjasamanya sama downline sama upline itu ada kerjasamanya. Jadi menjadi good team player. Membangun downline yang tidur dan mengarahkan jangan. Ya, Mbak mau tanya Mas Agus, mau tanya tips membangun downline yang tidur. Kalau membangun downline yang tidur itu gini Mas, kita jangan fokus kepada downline yang tidur. Gini, kita kan kalau punya downline itu kan pasti banyak yang masuk downline baru. Ya downline yang baru itu yang semangat tuh kita bimbing sampai mereka laris jualannya, mereka closing banyak member. Dan nanti kita posting di Facebook atau di grup, itu nanti kan downline yang tidur jadi semangat. Nah, kalau downline yang tidur kita kejar-kejar untuk semangat tuh agak susah Mas. Jadi kita bangunkannya itu dipamerkan saja aktivitas teman-teman yang baru yang sering closing, itu kita pamerkan di grup.
Jadi nanti dia bisa bangun sendiri, Mas. Jadi kita tidak perlu ngejar-ngejar downline kita yang tidur. Capek nanti kalau kita ngejar-ngejar downline yang tidur. Jadi kita itu fokus untuk membimbing downline kita yang semangat. Downline yang tidur itu tinggalkan dulu saja. Bukan berarti kita mengabaikan ya. Bukan berarti kita tidak tanggung jawab sebagai upline. Jadi nanti downline yang tidur itu nanti bangkit sendiri setelah melihat kesuksesan mitra-mitra lainnya dan kesuksesan kita. Mbak Yahro tuh, Dek Yahro semangat pagi, maaf baru mengirim. Oh nggak apa-apa Dek Yahro. Ya nggak apa-apa. Triknya untuk Mas Heri, triknya untuk bagi mitra yang masih tidur gimana Mbak Eka? Ya itu tadi udah saya jawab dari pertanyaan Mas siapa tadi ya Mas Heri. Itu kan kalau downline kita yang tidur, biasanya itu kita share aja aktivitas closingan member-member kita yang semangat. Jadi mereka nanti bangun sendiri, Mas. Jadi kita tidak perlu ngejar-ngejar mereka. Itu yang sudah saya praktekkan, Mas Heri. Jadi kalau sama disindir sedikit, itu misalnya itu dia baru bergabung udah closing banyak member, penjualannya juga bagus, itu karena mengikuti home sharing. Terus kita informasikan ke grup saja, jangan langsung ke downline-nya yang tidur. Jadi kita tidak perlu mengejar-mengejar membangunkan downline yang tidur secara langsung, itu tidak perlu. Kita itu perlunya gitu kita nge-share foto atau nge-share video downline yang semangat di grup. Jadi kan downline yang tidur nanti bakalan bangun sendiri, Mas. Itu ya Mas Heri, jawaban dari saya. Jadi kita tidak perlu mengejar downline kita yang tidur. Kita fokuskan kepada downline yang semangat dan downline yang baru. Yang baru gabung itu kita bimbing ekstra full. Jadi waktu kita untuk keluarga itu di rumah itu misalnya aktivitas kita di rumah itu kita sambi sama bisnasa, terus kita bimbing downline kita yang semangat tadi, terus kita adakan home sharing setiap minggu. Tapi kalau sekarang ini kan lagi dilarang kumpul-kumpul, jadi ya kita manfaatkan internet untuk kelas digital online. Jadi di sini kan kelas FKS 513 itu mengadakan grup kelas online. Jadi saya sarankan teman-teman punya grup sendiri-sendiri yang jaringannya sendiri. Misalnya kayak saya tim Ungaran, saya buat grup online untuk home sharing itu untuk tim Ungaran, khusus tim Ungaran, sama mengundang upline ke grup itu. Jadi nanti kita bisa belajar bersama di grup masing-masing. Kalau di grup FKS 513 itu kita semua grup dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri itu menjadi satu. Kita berbagi ilmu semua di FKS 513. Tapi untuk grup kita sendiri kita juga perlu bimbing pribadi, Mas dan Mbak, teman-teman semua. Jadi kalau kita punya downline tuh kita harus ekstra full. Jadi jangan pernah mengenal lelah. Jadi kita itu tugasnya sebagai upline tuh membimbing downline-nya sampai bisa. Jadi kita itu harus bisa menyukseskan downline-nya. Jadi kalau downline yang semangat tuh kita bantunya juga penuh semangat. Tapi kalau downline-nya tidur itu kita bimbingnya juga sambil tidur, gitu aja. Jadi kalau Mbak Mutianasa, saya tuh wajahnya glowing gimana Mbak? Saya enggak, soalnya itu kena lampu. Saya ini lagi belajar kosmetikan tuh juga baru lipstick. Saya kalau pakai sabun muka tuh saya makanya ganti-ganti. Karena di rumah itu stok produk
sendiri, jadi ya tinggal pakai produknya. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Kebelabasan atau enggak ini Mas Fendi? Soalnya gini, kalau saya tuh gini orangnya, kalau udah terlanjur bicara susah ngeremnya, susah untuk berhenti bicara. Tapi ini gimana, ini jamnya berapa ini? Ini sampai jam berapa ya teman-teman? Soalnya kan kalau udah bicara tuh kayak kereta api ya, langsung jalan terus ndak ada remnya nanti di parkiran stasiun. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi nggak ini? Mas Heri, triknya meyakinkan keluarga dan membangkitkan mental bagi mitra biar bisa sinkron antara impian dan perbuatannya. Membangkitkan mental bagi mitra. Oh, meyakinkan keluarga. Kalau mau meyakinkan keluarga itu kita gini Mas, kita kita menyukseskan teman-teman kita. Jadi nanti kan kalau keluarga kita tahu kita bisa menyukseskan mitra-mitra kita yang bukan saudara kita. Misalnya teman kita sukseskan, kita bantu untuk sukses di NASA. Nanti kan keluarga kita kan jadi tahu potensinya. Nanti keluarga itu bisa kita prospek, nanti pasti bisa. Sama kita bilang ke keluarga, saya tuh bisa membimbing dan bisnis NASA itu teman-teman bisa sukses. Jadi bagus untuk keluarga. Jadi saya sarankan keluarga ayo bergerak, kita menjadi satu tim. Pasti mau nanti Mas. Soalnya saya sendiri, kakak kandung saya sendiri, Mas Adi itu orangnya itu susah untuk bicara sama orang, terus orangnya gengsinan. Nah itu awalnya juga pemalu, tapi setelah ikut home sharing, ketemu teman-teman, terus kakak kandung saya tuh cowok ya, itu awalnya kan malu untuk posting kosmetik, tapi alhamdulillah setelah sering ketemu home sharing, terus sering saya bimbing, saya sepik saya omong sama kakak saya itu, alhamdulillah kakak saya sekarang jadi pede orangnya, jadi sering posting kosmetik tuh nggak malu lagi. Terus yang tadinya kakak saya itu tidak bisa bicara sama orang itu alhamdulillah jadi ceriwis, kakak saya tuh sekarang jadi ceriwis. Mbak Suharti, untuk membangun jaringan Mbak Eka dengan cara online atau offline. Oh, saya kalau membangun jaringan tuh saya dua-duanya Mbak Suharti, online sama offline. Saya offline itu saya bimbing downline saya untuk mengisi acara di desa-desa, terus sama menyebar brosur, itu offline-nya. Terus kalau online, saya setiap hari Minggu saya buka home sharing itu. Setiap materi home sharing kan beda-beda, tapi setelah materi selesai saya itu selalu mengajarkan online ke mitra-mitra saya. Jadi ilmu online juga saya bimbing ke teman-teman semua, jadi mereka duplikasi ilmunya. Jadi saya membimbing teman-teman untuk fokus sering posting di sosial media yang dimiliki. Soalnya kalau di NASA itu tidak pernah posting ya, orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu kalau kita itu pebisnis NASA, kalau kita itu penjual produk NASA. Jadi kita itu untuk agar bisnisnya berkembang itu fokus ke online juga, jangan hanya offline. Jadi dua-duanya seimbang. Tapi menurut pribadi saya itu, kalau daerah saya ya, karena tiap daerah itu beda-beda ya. Kalau daerah saya ini kan kebanyakan banyak orang yang memakai gadget, jadi saya online juga jalan. Jadi saya kalau online tuh saya lewatnya Facebook, kebanyakan tuh Facebook. Jadi mitra-mitra bisnis saya tuh kebanyakan lewat Facebook juga closingnya, lewat Fanspack itu istilahnya kayak kita itu punya satu akun Facebook tapi di dalamnya banyak Facebooknya, itu Fanspack. Itu
kami tim Ungaran tuh sudah membuat fanspage. Jadi waktu itu belajar bersama membuat fanspage. Jadi alhamdulillah teman-teman tuh rata-rata closingnya lewat fanspage malahan, tidak Facebook, sama grup-grup Facebook. Jadi misalnya punya grup-grup teman SMA atau grup daerah, misalnya grup Ungaran, grup informasi apa jual beli, itu diikuti aja, gabung grup aja. Jadi itu biasanya banyak orang yang mau daftar NASA, ada orang yang mencari produk NASA di grup-grup itu. Kita gabung saja grup-grup, semua grup di Facebook. Trik paling jitu membangun jaringan itu. Trik paling jitu ya Mbak. Trik paling jitu itu personal branding Mbak di Facebook. Jadi kita itu pamerkan, misalnya kita dapat orderan, kita pamerkan packingan kita pamerkan transferan kita ke Facebook atau sosial media yang kita miliki. Jadi biasanya kalau testimoni penghasilan itu kita buat album di Facebook. Jadi ketika ada yang kita prospek itu suruh lihat testimoni. Jadi kan dia percaya ke kita, terus akhirnya itu pada gabung ke kita. Kalau membangun jaringan tuh ya, maksudnya jaringan kita yang udah bergabung atau belum ini Mbak Ana. Kalau yang sudah bergabung ya trik paling jitu ya kita pamerkan tadi aktivitas teman-teman yang laris jualannya, yang closingnya banyak, itu pamerkan di grup. Tapi kalau untuk yang belum gabung itu kita posting di Facebook atau kita posting alhamdulillah orderan hari ini, alhamdulillah closing member, alhamdulillah, pokoknya ada kata-kata alhamdulillah transferan hari ini. Itu kan membuat orang kepo kepada kita, kepo kepada bisnis kita, akhirnya kita prospek sedikit dia udah gabung. Cara membuat fanspage itu saya itu dapat ilmunya itu di Mbak, di YouTube. Jadi di YouTube itu udah ada cara membuat fanspage. Jadi ilmu-ilmu online saya itu saya sering bertanya ke YouTube atau Google Mbak kalau ingin tahu. Saya tuh aslinya kan online tuh tidak begitu pandai, soalnya saya hanya lulusan SMA. Jadi saya itu mainnya online tuh saya sering bertanya ke laptop, ke YouTube sama Google. Jadi saya praktekkan langkah-langkah dari Google dan YouTube Mbak. Jadi banyak sekali itu cara-cara membuat fanspage itu, tinggal dipilih saja, nanti ditulis buku dulu baru dipraktekkan. Nah itu cara membuat fanspage-nya Mbak. Itu di Google, di YouTube banyak caranya. Soalnya saya juga niru cara di YouTube Mbak. Nah itu kalau Mbak Ana membangun jaringan yang belum bergabung ya Mbak. Kalau membangun jaringan tuh main offline sama online Mbak, yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau offline ya itu mengisi acara di desa-desa, kita bawa produknya dan start kit pendaftaran NASA. Jadi kita bawa untuk sebagai alat peraga. Soalnya kalau kita cuma prospek hanya pakai brosur atau apa itu nggak mantep Mbak. Jadi kita harus bawa produknya agar jelas kelihatan produknya sama peluang bisnisnya. Nah ini waktunya udah habis kayaknya ya. Sampai jam 12. Ini masih ada yang ditanyakan lagi nggak teman-teman? Kayaknya waktunya udah mau habis ini. Ya Mbak, soalnya saya itu nyari ilmu online apa aja itu saya dari YouTube sama Google. Jadi saya praktekkan itu ilmu dari YouTube, Google. Misalnya cara apa ya? Misalnya ada konsumen yang bertanya. Mbak, cara pakai POC NASA gimana? Mbak, cara pakai
produk ini gimana tuh saya pasti langkah tercepat saya tuh nyarinya di Google, pasti ada jawabannya, terus saya jawab lewat Google tadi. Masih ada lagi pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Soalnya ini saya cek poin-poin yang mau saya sampaikan ini kayaknya udah tersampai semua ini. Saya cek dulu poin-poinnya sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Oh ya, teman-teman jangan lupa berlatih untuk stok produk. Karena stok produk itu adalah doa. Kayak saya dulu awal gabung di NASA. Awal gabung di NASA tuh saya disarankan stok produk Mas Fendi, saya langsung stok produk itu transfer uang tuh 3 juta. Yang dari kantor free ongkir. Nah itu saya stok produk. Jadi mempermudah downline untuk memperoleh produknya. Dan kalau ada konsumen yang minta COD itu saya langsung ada produknya. Jadi cepat closing, mempercepat closing itu dengan stok produk. Kalau belum ada dana ya stoknya berlatih yang kecil dulu, misalnya PGM. Nanti kalau udah ada rezeki yang sering laris itu apa? Yang sering laris itu yang di stok. Jadi ketika ada konsumen yang minta COD langsung ada barangnya, jadi kita bisa COD-nan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya Mbak Erni apa ya? Mbak Erni biar nggak grogi saat siaran langsung itu gimana? Ya itu dianggap saja itu kita berbicara sendiri, jadi nggak grogi. Jadi seolah-olah kita itu bikin video kan tidak grogi, asal bicara saja. Yang penting ada yang mau disampaikan Mbak En. Jadi kalau mau siaran langsung live gini, kalau grogi itu gini teman-teman tuh anggap saja itu kita ngaca. Jadi kalau kita ngaca itu kan tidak ada groginya, jadi teman-teman tidak perlu grogi, soalnya kan kita sendiri. Kalau di acara besar itu kan grogi itu wajar. Kalau megang mic, waktu saya ikut pendidikan tuh megang mic itu pertama grogi, tapi saya sambil jalan tuh groginya hilang. Terus sambil melihat apa jidatnya peserta itu atau jilbabnya peserta, saya groginya hilang. Nah itu iya, walaupun baru bergabung juga stok produk saya itu gini. Waktu awal gabung sama Mas Fendi itu kan saya orderannya itu kecil-kecil ya, kayak PGN. Nah itu saya order ke Mas Fendi waktu itu langsung 1 kilo. Pertama gabung 1 kilo itu isinya 7. Saya belajar stok produk tuh dari yang kecil. Terus kok laris, akhirnya saya stok produk langsung 3 juta. Karena saya ambil dana dari kreditan barang saya, usaha saya yang kreditan. Oh Mbak Isna mau pengen nyoba nyebarin brosur, mohon bagi triknya. Oh itu brosurnya itu gini Mbak, isinya itu saya buat sendiri sama tim saya. Itu intinya itu mencari reseller. Soalnya kalau gini, mencari reseller dan member. Jadi isinya itu dicari reseller, atau terus kalau lebih bagus lagi dijujurkan saja itu bisnisnya NASA. Kalau saya itu terakhir buat brosur selebaran tuh namanya Stokis NASA Ungaran. Di kopnya misalnya gini ya, Stokis NASA Ungaran. Terus bawahnya dikasih menerima pendaftaran distributor baru. Terus menerima banyak reseller. Terus ada poinnya lagi. Terus gratis bimbingan online dan offline. Gitu, dikasih keterangan kayak gitu aja. Penghasilan
antara 20% sampai 100%. Terus bisa diwariskan, dikasih keterangan aja. Itu tidak brosur yang berwarna itu tidak, Mbak. Saya nyebarkannya ya saya print itu, Mbak. Saya print biasa, terus saya perbanyak printnya, itu saya fotokopi, jadi irit, Mbak, tidak boros. Iya, soalnya saya itu melayani jaringan lain juga, Mbak. Soalnya di sini kan ada jaringan lain yang stokisnya itu jauh. Jadi kan kalau mereka mau belanja ke saya tuh ya saya bolehkan. Yang penting poinnya itu saya masukkan. Karena kita itu harus amanah. Nanti kalau kita tidak amanah, nanti bakalan ada balasan dari Allah. Kalau kita tidak amanah ya nanti kita punya downline jauh di sana, belanja ke stokis lain, poinnya tidak dimasukkan. Tapi kalau kita itu ada jaringan lain belanja, poin kita masukkan. Jadi nanti ketika kita punya downline jauh di sana, pasti nanti poinnya juga dimasukkan, karena orang berbuat baik tuh pasti balasannya baik. Tapi kalau kita tidak amanah ya nanti dibales yang tidak amanah juga. Mbak Suharti, Mbak Eka sudah punya berapa jaringan di bawahnya? Sekitar berapa ya, Mbak? Mungkin 80-an, Mbak. Tapi alhamdulillah downline saya itu pada duplikasi ilmunya. Mbak Andri, Mbak bagaimana membagi waktu antara waktu untuk keluarga dengan waktu untuk bisnis? Oh, kalau saya gini, Mbak, waktu keluarga untuk bisnis saya ini kan di rumah nyambi ngomong anak juga, nyambi apalagi ini musim corona ini kan tugasnya itu tugas guru itu diserahkan ke kita. Jadi kita bisa misalnya kayak kemarin saya itu membimbing anak saya untuk belajar. Lah, itu anak saya itu saya bantu mengerjakan tugasnya, terus saya putarkan video-video untuk belajar, terus saya nyambi online juga, melayani konsumen juga, melayani mitra juga, jadi bisa kita rangkap bersama. Jadi kalau waktu bisnis sama keluarga itu bisa buat bersama, Mbak, kalau saya itu. Jadi saya tidak beda-bedakan keluarga sama bisnis. Jadi saya anggap bisnis NASA itu bisnis keluarga juga. Saya libatkan anak, suami, dan keluarga. Kayak bapak saya itu petani, itu saya daftarkan juga sebagai member. Tapi yang menjalankan saya. Tapi bapak saya itu juga bisa memprospek temennya. Waktu ada orang keliling potong rambut lah, itu ditawari bapak saya. Daripada muter-muter potong rambut tuh bawa brosur anakku, bapak bilang gitu. Itu otomatis kan bapak udah bisa prospek secara tidak langsung. Jadi kita itu bisa jalankan bisnis NASA bersama keluarga. Semua mitra? Tidak, Mbak, ada yang aktif, ada yang tidak, Mbak. Jadi ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman tuh bisa duplikasi ilmunya. Jadi saya tuh omsetnya bisa besar tuh karena saya juga banyak reseller, Mbak. Walaupun mitranya baru berapa, 100 kurang mitra saya tuh sekitar 80 orang kalau nggak salah. Itu ada di catatannya, nanti di catatan itu saya nyatet. Mitra saya berapa itu saya mencatat. Terus tanggal gabungnya berapa, bergabungnya juga saya catat semua. Jadi kalau di bisnis NASA itu kita perlu catatan laba penjualan juga kita perlu, catatan nama-nama mitra jaringan NASA kita juga perlu, terus catatan poin belanja juga kita perlu. Jadi kita punya catatan. Kalau mau sukses di NASA, kita biar tahu penghasilan kita berapa di bisnis NASA, terus sudah berkembang atau belum jaringannya.
Jadi kita perlu catatan-catatan, jadwal juga. Kita perlu atur jadwal juga. Jadi buku jadwal tuh juga harus punya. Terus nama-nama, daftar nama orang yang mau diprospek tuh kita juga buat. Ya Mbak Andri, sama-sama. Terima kasih juga. Ini waktunya udah habis ya kayaknya ya, omong terus ya, rampung-rampung nih. Soalnya kalau udah ngomong tuh kebelabasan. Ini udah jam 12 ya, kayaknya waktunya udah selesai atau belum ini? Udah ya? Nah ini sepertinya berbagi pengalaman dari saya itu dulu ya teman-teman. Salam kenal dari saya. Terus saya ucapkan terima kasih kepada guru besar kita, Bapak Muksanto Ali, Bapak Bonaventura, Bapak Munir, Bapak Sindu Sukito, Putri Martini, Mas Hirman, Mas Sakti, Mas Fendi, dan teman-teman, terus leader-leader FKS 513, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti belajar di kelas online ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, soalnya ini baru pertama kali live ya teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sepertinya itu dulu ya dari saya, pengalaman dari saya di bisnis NASA. Jadi bismillah, saya doakan teman-teman bisa closing banyak member, closing produk banyak juga, banjir orderan, banjir member. Jadi sepertinya itu dulu ya teman-teman, soalnya jamnya udah jam 12. Nanti nggak selesai-selesai kalau saya ngomong terus, nanti bisa sampai sore. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.